Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 大家好，我是 Aisyah Ansinya. 欢迎，selamat datang di podcast Ni Citaoma. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik nih. Tentunya tidak jauh-jauh dari Ramadan dan masih seputar negara China. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mandarin Unesa, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Di hadapan saya ini sudah ada Tiffany Lause. Tiffany Lause, 早上好. Aisyah, 早上好. Bagaimana Lause kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik aja. Terus kita diberikan kesehatan sampai nanti Ramadannya selesai. Amin. Alhamdulillah baik Lause. Silahkan Lause untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman lebih kenal nih dengan Lause. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka saya persilakan Lause memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Kori. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNESA Surabaya. Terima kasih Lause atas perkenalannya. Mungkin Lause bisa menyebutkan kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kesibukannya akhir-akhir ini seperti biasa, mengajar mulai dari 2020 sampai 2018. Terus lagi banyak baca buku yang bagus, dan juga jangan lupa hiburannya, nonton drama Korea. Oke, jadi Lause, pada podcast kali ini banyak sekali nih Lause pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu mengenai aktivitas Ramadan di negara China. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di China, pernahkah Lause melewati bulan Ramadan di China, Lause? Saya pernah melewati Ramadan di Tiongkok sebanyak 2 kali. Pertama 2016, itu di kota kecil, di Yangzhou, sebelahnya Nanjing. Habis itu 2019 ya. 2019 saya puasa Ramadan di Shanghai. Jadi beda banget vibe-nya antara di Yangzhou sama di Shanghai. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya perbedaannya seperti apa ya Lause? Antara di Shanghai dengan di Yangzhou ya kalau nggak salah. Betul. Nah, kalau di Yangzhou itu kan kota kecil. Jadi mahasiswa asingnya nggak begitu banyak, nggak seperti di Shanghai. Itu kan mulai dari ekspatriat, warga negara asing yang mereka kerja, lalu mahasiswa, itu kan lebih banyak, ragam nationality-nya, maksudnya kebangsaan mereka juga banyak. Lalu kerasa lebih, lebih hangat gitu suasananya daripada di Yangzhou, karena jumlahnya banyak, ragamnya banyak. Terus kalau di Yangzhou, itu cuma ada dua masjid. Satunya besar banget tempatnya kita ngumpul, kalau satunya lebih kecil dan itu jauh dari lingkungan kampus. Sedangkan kalau di Shanghai itu ada 6 masjid yang cukup besar dan semuanya itu sangat semarak dalam menjalankan bulan puasa. Biasanya yang dekat itu ngumpulnya di masjid mana. Misalnya kayak Tongji University, Fudan, sama kampusnya Lause Sufe, ngumpulnya di Jiangwan, Masjid Jiangwan. Lalu yang tempat-tempat lain ngumpulnya di mana gitu. Jadi lebih kerasa bulan Ramadannya, atmosfernya, terus kekeluargaannya lebih oke waktu di kota yang lebih besar. Terus sih, Lause kayaknya
tetap menurut Lause 2 Ramadan itu Ramadan yang nggak akan Lause lupain. Adakah gitu perasaan sedih yang lo rasakan ketika menjalankan ibadah puasa di China? Mungkin merasa berbeda suasananya dari yang tahun-tahun sebelumnya masih menjalankan puasa bersama keluarga, dan ketika di China harus menjalankan ibadah puasa sendiri dan jauh dari keluarga. Oke, pertama sedih nggak ya? Menurut saya ada sedih, ada enggaknya. Pertama, kebetulan saya tuh tiap Ramadan selalu pas musim panas. Kebayang kan, musim panas tuh pasti mataharinya terbit jauh lebih awal, tenggelam lebih lama. Seingat saya itu, saya imsak itu jam 3.13. Sedangkan kita baru buka itu sekitar jam setengah 7, jam 7 lebih gitu. Jadi cukup lama. Jadi, agak terasa bedanya di situ. Bangunnya jadi pagi sekali, terus kalau terawih pulangnya malam banget. Itu. Terus sedihnya, selain karena perbedaan jadwal, perbedaan durasi puasanya, sedihnya adalah mungkin makanan ya. Kalau kita di sini kan ada, sekarang apa yang lagi viral? Permen karet, es permen karet. Terus banyak takjil di mana-mana. Kalau di Sidoarjo, kita sukanya makan srikaya buat takjil. Tapi kalau di Shanghai, di luar negeri kita nggak dapat kesempatan untuk beli-beli makanan yang buat kita kangen. Ada sih tempat kayak misalnya di masjid apa sih, langsung sampai lupa. Masjid Husi itu kan tempatnya pengajian mahasiswa Indonesia kumpul di Shanghai itu. Ada yang bawa makanan, jadi ada yang masakin srikaya, nagasari gitu. Tapi kalau misalnya di masjid-masjid yang lain itu nggak ada, itu pun cuma seminggu sekali kita pengajiannya. Jadi agak kesepian pastinya. Tapi senangnya adalah memang kita jauh dari keluarga. Cuman di Shanghai, di luar negeri nanti banyak banget orang Indonesia yang kita jadikan keluarga, kayak nemu keluarga baru. Karena bayangin semuanya pada jauh kan dari orang tua, dari keluarga. Jadi begitu ketemu dengan teman yang sebangsa, setanah air gitu, rasanya seneng banget. Terus gimana welcome-nya, yang bikin happy juga welcome dari sesama umat muslim di Tiongkok kepada mahasiswa-mahasiswa asing yang sama-sama berpuasa itu bikin kita feel like home. Benar-benar kayak, oh ternyata kita diterima ya di sini, punya keluarga baru di sini. Itu. Jadi tetap ada senangnya, ada dukanya. Apakah mohon maaf ya Lause, mungkin kebanyakan di sana non-muslim ya Lause, untuk menentukan waktu imsak hingga berbuka adakah kesulitan Lause? Mungkin karena di sini di Indonesia ya Lause, suara azan kan masih berkumandang dengan keras. Apakah di sana juga azan itu sering sekali untuk dikumandangkan Lause? Atau lebih cenderung ke jarang? Masalah adzan, jadi gini, kalau di Tiongkok itu bayangan kita mungkin nggak ada tempat peribadatan ya, tapi sebetulnya ada. Bahkan kalau di Shanghai itu ada sinagog yang buat orang Yahudi beribadah, ada. Cuman mereka punya ini peraturan bahwa tidak boleh beribadah mengganggu orang lain. Harus beribadah di tempat yang sudah terlegalisir gampangannya. Misalnya masjid harus terdaftar dan sebagainya. Kalau yang khusus buat adzan sendiri, mereka boleh adzan 5 kali sehari. Tapi nggak boleh suaranya sampai terdengar di luar area atau kompleks masjid. Jadi memang kita, mungkin yang apartemennya sebelah masjid pun nggak akan kedengaran suara adzan, karena memang peraturannya seperti itu. Jadi adzan sama sekali nggak ada. Cuman kita beruntung banget kan hidup di zaman sekarang. Jadi ada aplikasi yang buat adzan itu membantu banget. Biasanya kalau mahasiswa atau umat muslim yang lain pakai aplikasi. Untuk menentukan imsak itu jauh-jauh hari, 2 minggu itu sudah mereka ngumpulin hari Jumat, bukan ngumpulin ya, ngumumin. Sholat Jumat kan ramai banget di sana. Karena sholat Jumat itu betul-betul hari mereka kumpul.
Jadi yang sholat itu nggak cuma cowok, tapi banyak banget yang cewek. Nah, itu biasanya mereka sudah mengeluarkan jadwal imsak di papan pengumuman masjid. Terus boleh boleh difoto. Lalu mereka pakai widget untuk ngumumin jadwal imsak. Jadi boleh di-download siapapun yang membutuhkan, PDF-nya boleh di-download, kalian bisa gunakan untuk keperluan masing-masing. Jadi cukup mudah ya, walaupun tidak seperti di Indonesia, tunggu adzannya atau gimana. Cuman menurut saya tetap mereka menggunakan kecanggihan teknologi dengan baik. Berarti sudah ada koordinasi dari jauh-jauh hari ya, Lauso? Betul, karena mereka sendiri ada semacam kayak MUI-nya. Nah, tiap takmir itu mereka udah jauh-jauh udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kayak Ramadan gitu, siapa yang nanti ngimami, kayak di Indonesia lah sama. Cuman karena mereka lebih banyak orang asingnya, jadi ada translatannya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi lebih menjangkau ke semua kalangan. Terus mereka lebih prepare karena kendala bahasa, kendala agam asal orang, jadi jauh lebih prepare menurut saya. Tentunya di sana ada kegiatan ya, Lauso, berupa meet up bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tentunya sama-sama Muslim untuk menggelar sholat tarawih bersama-sama, tadarus Al-Quran, begitu ya, Lauso? Betul. Jadi kalau yang setahu saya ya, biasanya mereka kumpul. Kalau pengajian hari biasa itu Minggu pagi. Tapi karena Ramadan dipindah menjelang maghrib. Nah itu kalau kita di Shanghai disediain satu ruangan sendiri sama imam masjidnya. Silahkan digunakan buat mahasiswa Indonesia tiap seminggu sekali. Terus nanti kita kalau misalnya buka kan dibawain macam-macam, siapa yang bawa, terus pengurusnya juga bawa buah-buahan takjil. Tapi sholat terawihnya ikut mereka. Seingat saya mereka terawihnya 23 terawihnya. Terus nanti tadarus biasanya kita ada sendiri yang mahasiswa Indonesia, ada juga yang ikut ke masjid. Jadi di situ kebetulan yang di tempat pengajian itu ada program belajar mengaji buat warga Tiongkok. Nah, itu ada tadarusnya juga. Banyak sekali loh ya. Yang ini unik banget karena banyak sekali yang seumuran kita-kita, kayak misalnya usia 20-an, mahasiswa, terus anak-anak SMA yang muslim, itu kumpulnya ya pas Ramadan itu di masjid, belajar ngaji bareng. Jadi nggak kerasa kan, mungkin bayangan kita, oh tua-tua kali ya, mbah-mbah gitu, nenek-nenek. Oh enggak, banyak banget yang seumuran Aisyah, pakai jilbab juga. Jadi menurut saya lebih kerasa sih, benar-benar Ramadan, orang berlomba-lomba untuk beribadah. Berarti toleransinya sangat tinggi ya, Lausa, di sana? Toleransi tinggi dan rasa kita satu umat, jadi persaudaraan muslimnya lebih kerasa di sana. Entah kamu misalnya dari Afrika, dari Asia, ada keturunan Afrika, Amerika, mereka juga kumpulnya di situ bersama-sama untuk sholat, ibadah bareng, terus buka bareng ya di masjid itu. Menurut saya pribadi, yang paling mencolok ya, mungkin peran dan fungsi masjidnya yang berbeda. Kalau kita di Indonesia kayak misalnya Aisyah ke masjid kan mungkin pas sholat sehari-hari enak lah ya ke masjid. Tapi kalau misalnya di Tiongkok itu betul-betul menjadi sumber kegiatan, tempat wadah kegiatan masyarakat muslim di sana. Jadi nggak cuma sholat sehari 5 kali, tapi ada kayak pengajian, terus belajar bahasa Arab, lalu ada belajar mengaji, ada juga orang yang berjualan daging-daging yang halal. Jadi di depannya Masjid Husi itu sebelah kirinya itu tempat pemotongan hewan. Tapi bukan hewannya ya, nggak ada hewannya. Cuman di situ dagingnya, kamu beli berapa, itu ada di situ. Lalu sebelah kirinya itu dia jualan pakaian-pakaian, jilbab, baju koko, parfum, Al-Quran, lalu apalagi ya, Al-Quran, terus mereka juga jual frozen, jadi bumbu-bumbu halal, kayak misalnya bumbu xiaohao yang halal, terus
malah malatang yang halal itu di sekitar masjid. Lalu jual frozenan bakso, frozenan sosis itu ya di masjid. Jadi benar-benar masjid tuh tempatnya mereka beribadah iya, lalu berdagang iya, diskusi, ketemu sama teman-teman, apalagi hari Jumat gitu, sekeluarga ke masjid. Lalu juga akhirnya Jumat jadi ikutan ke masjid, ketemu sama teman-teman yang sesama warga Tiongkok dan mereka Islam, terus kerasa bagian dari mereka juga. Jadi masjid itu semacam tempat pusat kegiatan umat muslim di sana. Nggak cuman kita sholat pulang gitu, enggak. Jadi tempat ngobrol, diskusi, pokoknya seru sih. Betul-betul kayak kembali ke zaman dulu gitu. Masjidnya sangat difungsikan dengan baik. Hampir mirip ya Lose dengan yang di Indonesia. Jika di Indonesia sangat banyak kita temukan bazar-bazar sewaktu menjelang buka puasa, di sana juga ada gitu ya. Bazar, betul. Ada kok di sana. Cuman nggak besar, nggak sebesar di Indonesia. Paling di dalam komplek masjidnya. Cuman kalau uniknya lagi, di Masjid Husi itu, jadi kan ada 6 masjid yang saya bilang. Tapi 3 masjid itu mereka punya tiap hari Jumat, itu punya bazar halal. Makanan dari orang Xinjiang, suku Hui yang kebanyakan muslim, mereka tuh menjual seluruh makanan khasnya di situ. Mulai dari minuman kayak teh-teh Arab, lalu milik crepes yang Arab banget, lalu sate Arab, gulai, kabuli, semuanya ada di situ. Dan itu menjadi salah satu objek wisata yang paling terkenal juga. Jadi pasti mahasiswa asing ataupun ekspatriat yang tinggal di Shanghai pasti mampir ke situ. Terutama Jumat pas Ramadan itu ramai banget. Jadi menurut saya bazar di sana nggak cuman dijadikan tempat dagang aja, tapi punya nilai pariwisata yang cukup komersil. Selama bulan puasa, Lause sendiri lebih prefer untuk memasak menu buka puasa sendiri atau prefer ke cara yang praktis, mungkin ke restoran gitu Lause? Jadi kalau misalnya masak sendiri atau enggak, kebanyakan itu yang tergantung sih Mbak. Ada mahasiswa yang dia karena dapurnya oke gitu ya, akhirnya masak di asrama. Tapi kalau misalnya biasanya cowok-cowok ruwet, gitu, ribet, kita beli aja, itu juga banyak. Cuman kebanyakan menurut saya ya masak sendiri mereka. Kan apalagi Ramadan gitu, ingin ya makanan Indonesia, entah mungkin sop kayak apa gitu. Ya udah beli aja, bikin sendiri aja. Jadi lebih enak bikin sendiri. Apalagi kalau rame-rame ya, pasti lebih enak beli masak sendiri. Cuman kalau di masjid pun juga enak disediakan makanan. Di sela-sela Ramadan di China, adakah kerinduan akan makanan Indonesia, Lause? Dan apakah di sana terdapat restoran-restoran yang menjual makanan Indonesia seperti itu? Oke, kerinduan Indonesia ada ya, rindu banget malah. Kadang-kadang kan kita kalau ngumpul gitu, makan, jangankan bulan Ramadan, hari biasa aja makan nasi Padang enak nih, makan pecel enak nih. Apalagi Ramadan kan tambah kerasa, gitu, kangen sama rumah, masakan Indonesia. Jadi kalau kangen udah pasti. Cuman masalah makanannya dijual atau enggak itu enggak banyak. Bahkan yang saya bilang tadi 2016 saya ke Yangzhou itu enggak ada yang jual makanan Indonesia sama sekali. Jadi ya kecuali mahasiswa masak sendiri, kita nggak bisa ngerasain rasa khas Indonesianya. Tapi kalau di Shanghai ada satu restoran, cuman satu sih menurut saya, satu. Itu pun yang masak bukan orang Indonesia. Jadi memang yang punya orang Indonesia, yang masak orang Tiongkok. Jadi rasanya agak beda. Walaupun mereka jual macam-macam, ada jamu. Terus, ya setahu saya ada jamu nggak ya, kayak beras kencur atau sinom gitu. Terus jual klepon, cuman tetap rasanya beda. Bahkan nasi gorengnya pun beda. Karena yang masak juga bukan orang Indonesia. Makanya biasanya kita lebih suka masak sendiri atau urunan lah, ayo kumpul gitu, masak-masak bareng. Dari segi harganya sendiri, apakah di sana lebih mahal dari makanan Indonesia yang dijual di sini? Kalau masalah mahal atau enggak, pertama kursnya kan beda. Cuman kalau bahan makanan itu lebih murah di sana. Jadi kalau beli masakan jadi menurut saya lebih mahal di sana sedikit ya. Cuman kalau beli bahan makanan malah lebih murah.
Kayak sayur-sayur itu lebih murah. Daging kurang lebih sama Indonesia, 11-12 harganya. Jadi itu juga alasan kenapa banyak mahasiswa yang masak sendiri. Karena kalau bahan mentah murah. Cuman kalau di Tiongkok itu gak enaknya buat muslim harus beli daging di dekat masjid. Terus gak bisa beli sembarangan kecuali buat seafood ya. Seafood pun nggak se-fresh di Indonesia. Karena biasanya yang di pasar-pasar itu mereka frozen. Jadi memang ditaruh lama di dalam es. Gak kayak kita yang di pasar kan dibeteti dulu atau apa gitu ya. Jadi rasanya beda. Lebih enak di sini menurut saya kalau yang seafood, ikan-ikan. Di sana kalau bumbu Indonesia mahal banget. Jadi banyak yang bawa dari negara asal. Adakah Lause seperti kendala-kendala yang dirasakan Lause ketika melewati bulan Ramadan di China seperti itu?